Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran Matematika Peminatan untuk kelas 11. Kita masih belajar tentang persamaan trigonometri dasar bentuk pi. Yang pertama, ada jika sin X sama dengan sin alfa, maka nilai X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. Kemudian cara yang kedua adalah nilai X sama dengan pi dikurangi alfa ditambah K kali 2pi. Yang kedua, jika cos X sama dengan cos alfa, maka nilai X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. Ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua bisa juga nilai X sama dengan min alfa ditambah K kali 2pi. Yang ketiga adalah jika tangan X sama dengan tangan alfa, maka nilai X sama dengan alfa ditambah K kali pi. Ingat di mana K-nya adalah bilangan bulat dan pi-nya adalah 180 derajat. Perhatikan contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan trigonometri berikut. Yang pertama, sin 3x sama dengan sin 3/4pi untuk nilai x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 2pi. Soalnya adalah sin x, berarti kita menggunakan cara yang pertama. Cara yang pertama adalah nilai x sama dengan alfa. Nah, di sini x sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. Nah, kita masukkan nilai X-nya dengan nilai alfanya. Di mana di dalam soal nilai X-nya adalah 3X dan nilai alfanya adalah 3/4pi. Maka kita masukkan di sini 3X sama dengan alfanya 3/4pi. Maka 3/4pi ditambah K kali 2pi. Nah, setelah itu di sini kan bentuknya X, tapi di sini masih ada angka 3. Berarti kita akan membagi ke ruas kanan. 3/4pi per 3 ditambah K kali 2pi per 3. Gitu ya, sama. Lanjut, kita kerjakan pembagiannya. Karena dia pembagian, maka tinggal dibalik. 3/4 kali 1/3pi. Ditambah, nah yang ini tetap ya. Ditambah K kali, nah di sini dituliskan K kali 2/3pi. Kemudian kita kerjakan perkalian yang ini. Bisa disederhanakan, tinggal X sama dengan 1/4pi, kemudian ditambah K kali 2/3pi. Nah, ini sudah berbentuk X sama dengan, nah, sudah sama dengan yang di atas ya. Nah, ini setelah mencari nilai X sama dengan 1/4pi ditambah K kali 2/3pi, maka sekarang kita mencari nilai X yang memenuhi dengan cara memasukkan nilai K, di mana nilai K adalah bilangan bulat. Maka nilai K yang pertama kita akan memasukkan. Jika K sama dengan 0, maka X sama dengan 1/4pi. Ditambah K, K-nya kita ganti 0 kali 2/3pi. Sama dengan 1/4pi ditambah ini 0 ya. Maka hasilnya juga sama, yaitu 1/4pi. 1/4 itu nilainya adalah 0,25. Masih kurang dari 2pi. Berarti dia memenuhi. Lanjut, K yang kedua, berarti K sama dengan 1. Jika K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan, sama ya, tinggal diganti nilai K-nya. 1/4pi ditambah nilai K ini kita ganti 1 kali 2/3pi, sama dengan
X sama dengan 1/4 pi. Dikerjakan ini berarti 1 kali 2 sama dengan 2/3 pi. Lalu kerjakan penjumlahannya dengan menyamakan penyebutnya. Menjadi per 12 pi ditambah per 12 pi. Maka yang ini kan dikali 3, maka yang atas 3, yang ini dikali 4 kali 2, 8. Nah, setelah sama penyebutnya tinggal dijumlahkan. 3 tambah 8 sama dengan 11/12 pi. 11/12 apakah dia masih kurang dari 2 pi? Oh iya, berarti dia masih memenuhi. Lanjut lagi. Untuk K sama dengan 2. Jika K sama dengan 2, maka nilai X sama dengan, nah K yang ini kita ganti menjadi 2 ya. 1/4 pi ditambah K-nya kita ganti menjadi 2. Berarti 2 kali 2/3 pi. Kerjakan. X sama dengan 1/4 pi ditambah ini 4/3 pi. Sama, kerjakan penjumlahannya dengan cara menyamakan penyebut menjadi per 12 pi. Yang 4 dikali 3 berarti ini 3. Yang 3 dikali 4 berarti ini 16. Sama dengan 19/12 pi. 19/12 apakah kurang dari 2 pi? Oh iya, berarti dia masih memenuhi. Kalau masih memenuhi, kita lanjut lagi. Untuk K sama dengan 3. Untuk K sama dengan 3, maka nilai X sama dengan 1/4 pi ditambah K kali 2/3 pi. Ya, kita akan tuliskan ulang di sini. 1/4 pi ditambah, nah K-nya diganti 3 kali 2/3 pi. Nah, kita kerjakan, ini bisa disederhanakan ya angka 3-nya. Nah, menjadi 1/4 pi, ini kita bagi, hasilnya 1, maka hasilnya tinggal 2 pi. Nah, dijumlahkan ini. 1/4 ditambah 2, berarti X sama dengan 2, 1/4 pi. 2/4 berarti kan sama dengan 2,25. Dia sudah lebih dari 2 pi, berarti dia tidak memenuhi nilai X-nya. Maka kita tuliskan dia tidak memenuhi. Begitu ya. Ini cara yang pertama. Nanti kita akan gunakan cara yang kedua. Wajib dikerjakan dengan dua cara ini. Sekarang kita gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua, nilai X-nya adalah pi min alfa ditambah K kali 2 pi. Ini sebagai X, ini sebagai alfa ya. Masih sama soalnya karena ini menggunakan cara yang kedua. Pi dikurangi alfa ditambah K kali 2 pi. X-nya sama dengan 3X. Berarti kita tuliskan di sini 3X sama dengan pi dikurangi alfanya adalah 3/4 pi. Di sini 3/4 pi, kemudian ditambah K kali 2 pi. Nah, di depan pi ini ada angka berapa sih? Ada angka 1 ya. Biar bisa dikerjakan, maka kita rubah bilangannya menjadi 4/4. Kan nilainya juga 1. Dikurangi 3/4 pi, kemudian ditambah K kali 2 pi. Maka 3X sama dengan pembilangnya 4 dikurangi 3, 1/4 pi ditambah K kali 2 pi. Padahal rumus yang kita gunakan berbentuk X sama dengan, di sini masih ada angka 3. Maka angka 3-nya sama dibagi ke ruas kanan. 1/4 pi per 3 ditambah K kali 2 pi per 3. Kita kerjakan pembagiannya menjadi X sama dengan, karena ini pembagian maka dibalik ya, 1/3 pi ditambah, nah di sini
ditambah K kali 2 per 3 Pi. Kemudian kita kerjakan perkaliannya menjadi X sama dengan 1 per 12 Pi ditambah K kali 2 per 3 Pi. Nah, kita akan gunakan rumus ini untuk mencari nilai X yang memenuhi dengan menggunakan K dari bilangan bulat. Nah, kita akan mencari nilai X dengan dibantu K. Ini dimana K-nya adalah bilangan bulat. Yang pertama adalah K sama dengan 0, maka X sama dengan 1 per 12 Pi ditambah K ini kita ganti 0 menjadi 0 kali 2 per 3 Pi sama dengan 1 per 12 Pi ditambah 0 ya, sama dengan 1 per 12 Pi. 1 per 12 Pi, apakah dia kurang dari 2 Pi? Oh iya, ternyata dia memenuhi. Lanjut ke K yang berikutnya. K sama dengan 1, maka X sama dengan 1 per 12 Pi. Kita tulis ulang ya, biar mudah, ditambah K kali 2 per 3 Pi. Nah, kemudian K ini kita ganti 1 menjadi X sama dengan 1 per 12 Pi ditambah 1 kali 2 per 3 Pi. Kemudian kita hitung 1 per 12 Pi ditambah 1 kali 2, 2 per 3 Pi. Kerjakan penjumlahan ini dengan menyamakan penyebutnya. Berarti per 12. Yang ini dikali 4, yang atas menjadi 8 Pi. Kemudian dijumlahkan 1 tambah 8 sama dengan 9 per 12 Pi. 9 per 12 Pi, apakah dia kurang dari sama dengan 2 Pi? Oh iya, berarti dia masih memenuhi. Lanjut lagi, K sama dengan 2. Jika K sama dengan 2, maka X sama dengan 1 per 12 Pi ditambah K kali 2 per 3 Pi. Maka nilai X sama dengan 1 per 12 Pi ditambah K ini diganti 2. 2 kali 2 per 3 Pi. Maka nilai X sama dengan 1 per 12 Pi ditambah 2 kali 2, 4 per 3 Pi. Kerjakan dengan cara menyamakan penyebutnya menjadi 1 per 12 Pi ditambah ini juga per 12 dikalikan 4, maka yang atas dikalikan 4 jadi 16. Maka tinggal dijumlahkan X sama dengan 1 tambah 16 sama dengan 17 per 12 Pi. Apakah 17 per 12 Pi itu kurang dari 2 Pi? Oh iya, berarti dia masih memenuhi. Lanjut lagi sampai dia tidak memenuhi, yaitu K-nya sama dengan berapa? K sama dengan 3. Jika K sama dengan 3, maka nilai X sama dengan 1 per 12 Pi ditambah K kali 2 per 3 Pi. Kemudian X sama dengan 1 per 12 Pi ditambah K ini diganti 3 kali 2 per 3 Pi. Maka nilai X sama dengan, ini bisa disederhanakan, tinggal 1 per 12 ditambah 2, berarti 2, 1 per 12 Pi. 2, 1 per 12, dia tidak memenuhi karena dia sudah lebih dari 2 Pi. Berarti dia disebut dengan tidak memenuhi. Nah, teman-teman wajib mengerjakan dengan cara yang pertama dan cara yang kedua. Maka untuk menentukan himpunan penyelesaian, cari yang memenuhi. Ini. Yang tidak memenuhi tidak ditulis. Kemudian ini. Nah, tulislah himpunan penyelesaian dari bilangan yang paling kecil. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tersebut sama dengan, ingat, himpunan penyelesaian diapit oleh
tanda kurung kurawal. Nah, ingat kembali bahwa menuliskan HP-nya adalah dari yang paling kecil ya. Nah, kemudian kita tuliskan di sini berapa himpunan penyelesaiannya. Nah, setelah teman-teman memahami penjelasan ini, silahkan kerjakan beberapa soal berikut ini. Kemudian kerjakan di buku tulis buku matematika peminatan, kumpulkan atau difoto via Japri di WA Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.